Itu dulu ya. Ya, oke. Ya, ini Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Udah makan ini? Pagi-pagi sudah telepon wawancara apa? Berita apa ini? Gus, lagi rame Gus. Ini lagi rame ada menteri yang tertangkap. Menteri yang tertangkap. Menkominfo. Ya. Saya sangat menyayangkan sekali ya, apalagi ini kan menjelang tahun politik, menjelang Pilpres, Partai Nasdem juga punya capres. Ya, oke. Ya, ini Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Udah makan ini? Pagi-pagi sudah telepon wawancara apa? Berita apa ini? Gus, lagi rame Gus. Ini lagi rame ada menteri yang tertangkap. Menteri yang tertangkap. Menkominfo. Ya. Saya sangat menyayangkan sekali ya, apalagi ini kan menjelang tahun politik, menjelang Pilpres, Partai Nasdem juga punya capres. Tentu ini sangat berdampak sekali bagi Partai Nasdem, walaupun tidak mengurangi proses pendaftaran. Ya, ini bukan persoalan jegal-menjegal. Kalau Partai Nasdem misalnya misinya masih ngeyel dan masih ngotot ingin memberangkatkan Pak Anies, ya siapkan rekom aja, tinggal koalisinya dengan apa untuk memenuhi syarat presiden threshold itu. Jadi kasus ini adalah murni kasus hukum kalau saya melihat. Karena tidak akan mungkin Kejaksaan Agung misalnya mengkriminalisasi seseorang kalau tidak cukup dua alat bukti yang kuat. Apalagi Johnny G. Plate ini kan seorang menteri, dia petinggi partai penguasa. Nasdem itu kan ikut sebagai partai pendukung pemerintah gitu loh. Jadi kalau kemarin atau hari ini ada namanya siapa itu pengurus Nasdem Widi yang katanya bahwa ini adalah ulah daripada penguasa karena perbedaan pandangan politik, Nasdem dukung Anies, kemudian Pak Jokowi itu kemarin ketika rilis sama Bu Mega dukung PDIP, sampai Pak Jokowi juga dituduh karena petugas partai. Loh, petugas partai itu ya petugas rakyat. Sekarang partai itu dipilih oleh siapa? Genderuwo. Ya enggak dong. Partai itu kan dipilih oleh rakyat. Nah, Pak Jokowi ini kan kader partai. Sama Caimin, Pak Prabowo, ini orang-orang partai yang insya Allah niat tulus. Karena negara kita ini kan memang sistemnya sistem demokrasi, sistemnya harus ada partai. Jadi tidak boleh kita menafikan sebuah partai. Nah, orang kalau sudah rakyat yang menjadi pengurus partai, maka itu otomatis menjadi petugas partai. Nah, misi dari semua partai termasuk Nasdem, PDIP, Gerindra, tidak ada partai yang membolehkan pengurus partainya, petugas partainya, kader partainya untuk melakukan korupsi. Jadi platformnya partai-partai yang ada di Indonesia semua menolak untuk korupsi, semua anti korupsi. Ada ART-nya, visi misinya, semuanya sama. Nah, ini ada perilaku oknumnya. Jadi pengurus Nasdem harus punya sifat dewasa. Nggak boleh marah-marah sama Pak Jokowi nyebut petugas partai bahwa ini apa itu Pak Jokowi dituduh tinggal nangkep. Nggak ada. Ini adalah murni Kejaksaan Agung, murni penegakan hukum karena ada kerugian negara 8 triliun gitu loh Mas. Nah, jadi semua harus taat hukum, tentu dengan azas praduga tidak bersalah. Kita ikuti proses hukum, kita ikuti sebagai warga negara yang baik, ya kita dorong yang namanya korupsi ini harus diberantas semua sama-sama gitu. Oke. Gus, betul. Tapi ini kan udah sekian kalinya menteri yang ditangkap ya Gus ya? Iya betul. Dan juga kemarin ada 5 dari PDI ya. Itu masih Gus sebagai masyarakat melihatnya, apakah ini indikasi baik atau sebenarnya ini bobrok gitu loh Gus? Jadi begini, makanya ada 2. Kalau apalagi sekarang ini kan eranya era digital, era keterbukaan. Beda dengan dulu.
Kalau dulu mungkin orang nggak diumumkan. Kalau sekarang ini diumumkan, bukan berarti pemerintahan ini tidak berhasil. Berhasil membongkar skandal, membongkar maling-maling duit rakyat. Itu berarti pemerintah ini berhasil, tidak pandang bulu gitu loh. Siapapun, walaupun kamu jadi menteri, ibaratnya orang kepercayaan presiden, kalau kamu bersalah dan terlibat korupsi, nah Pak Jokowi lagi nunjukkan itu. Dulu zamannya P3 waktu Roma Hurmuzi itu, Gus Romi itu kan, beliau kemana-mana sama Pak Jokowi, beliau kemana-mana dukung Pak Jokowi menjelang Pilpres. Tapi karena pribadinya yang korup, akhirnya apa? Ya ditangkap sama KPK gitu loh. Jadi tidak pandang bulu itu betul-betul diwujudkan dan dipraktekkan oleh pemerintahan saat ini. Nah termasuk kemarin dari PDI sampai itu Menteri Sosial ya. Nah Nasdem harus belajar ke PDIP. Belajar apa? Jadi ketika ada kadernya memang dicokok atau terlibat korupsi, nggak perlu dibela gitu loh. Biarin dia pakai pengacara lain sehingga partainya itu bersih. Nah ini kalau Nasdem terus-terusan nyerang pemerintah misalnya oknum pengurusnya, itu justru akan membahayakan Partai Nasdem sendiri. Apalagi calonnya Partai Nasdem ini kan semua tahu ini antitesanya Pak Jokowi gitu. Nah Pak Jokowi sampean tahu sendiri dia punya grassroots yang sangat kuat gitu. Nah sebaiknya serahkan ini semua kepada proses hukum, tidak usah nuduh ini nuduh itu, karena tuduhan itu harus dibuktikan. Nanti timbul masalah baru. Yang pasti Mas ya catatannya nih, dengan adanya penetapan tersangka pengurus elit Partai Nasdem Sekjen dengan durasi waktu yang sangat mepet ini bahaya bagi Nasdem kalau tidak segera introspeksi, berbenah diri untuk memperbaiki semua. Karena waktunya sangat mepet sekali gitu. Jangan sampai nanti bisa seperti P3 gitu kan. Gitu. Ya. Oke. Ngomong-ngomong nih, lagi duduk di mana nih? Oh ya, ini towing. Saya baru beli nih ya, kantor baru beli. Tujuannya kalau ada mobil mogok dimanapun yang sekiranya nggak bisa jalan, ya silakan aja hubungi kami gitu. Kami akan datang. Ya jangan khawatir persoalan bayar ya. Kemana hubunginya Gus? Hah? Kemana hubunginya? Ke nomor saya. Oh di bawah ya. Ke nomor saya di bawah ini 081233 80 788. Oke, terima kasih Gus. Ya, kasih Gus.